Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Safitri dengan NIM 2520116 dari kelas PTIK 5D jurusan Pendidikan Teknik Informatika Komputer. Saya membuat video ini yaitu untuk mengerjakan ujian tengah semester saya dengan mata kuliah Budaya Alam Minangkabau. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu jelaskan filosofi mengapa adat Minangkabau menganut sistem matrilineal. Jawabannya yaitu orang Minangkabau sangat mengistimewakan kaum perempuannya. Karena kaum perempuan dianggap sebagai bundo kanduang. Dalam adat Minangkabau, kecintaan dan penghargaan kepada kaum wanita selalu hidup dalam jiwa pria atau laki-laki. Adat menetapkan silsilah keturunan mengambil dari garis keturunan ibu, yang sering kita sebut yaitu sistem matrilineal. Sistem matrilineal sulit dibantah karena merupakan dalil yang sudah ada dan ditetapkan tumbuh dan berkembang di Minangkabau. Adat Minangkabau sangat memahami kalau perempuan memiliki derajat yang paling tinggi. Bagi masyarakat Minang, ibu adalah sebagai bundo kanduang. Dalam adat Minang, ada hak-hak besar yang biasanya diperoleh oleh laki-laki, namun bagi masyarakat Minang, hak tersebut diperoleh oleh kaum perempuan. Setidaknya ada dua jenis hak yang diperoleh kaum perempuan Minang, yaitu matrilineal dan moral. Bagi masyarakat Minang, ibu adalah bundo kanduang. Kehadiran seorang perempuan dalam sebuah keluarga menjadi hal yang amat penting karena sebagaimana sudah disebutkan dalam kekerabatan matrilineal, garis keturunan mengikuti garis keturunan ibu. Jika suatu keturunan tidak ada keturunan perempuan, maka bisa dikatakan garis keturunan keluarga tersebut terputus. Di sini seorang perempuan dewasa atau yang sudah menikah atau disebut dengan ibu adalah limpape rumah nanggadang, sumara dalam nagari. Ibu punya kedudukan sebagai bundo kanduang, sebagai lambang kehormatan dalam kaum dan dalam nagari. Ibu menjadi hiasan dalam kampung yang tercermin dari kepribadiannya yang sopan santun dan baik budi pekerti. Ibu juga dianggap mengerti dengan agama dan mematuhi peraturan agama. Dari segi materi, perempuan atau ibu merupakan pemilik harta pusaka, yakni warisan yang menurut adat Minangkabau diterima dari mama kepada kemenakan. Maka ibu harus menjaga keutuhan harta pusaka ini. Harta ini diturunkan kepada keturunan perempuan sebagai penerus garis keturunan. Laki-laki juga diberi kewajiban untuk mengembangkan harta pusaka tersebut. Sebagai pemilik harta, ibu harus menggunakannya sesuai dengan ketentuan adat. Pada dasarnya, penggunaan harta tersebut dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, harta disebut sebagai dikembangkan sehingga hasilnya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Yang kedua, harta dan hasil harta yang telah dikembangkan tersebut disimpan untuk keperluan nanti apabila ada kebutuhan yang mendesak. Selain itu, hal unik lainnya adalah perkawinan dalam adat Minangkabau di mana yang menjemput sang pasangan bukanlah dari sisi laki-laki melainkan perempuan. Bagi laki-laki Minang, perkawinan juga menjadi proses untuk masuk ke lingkungan baru, yakni di pihak keluarga istrinya. Sementara itu, pihak keluarga perempuan, hal ini menjadi proses dalam penambahan anggota di komunitas rumah gadang mereka. Keunikan ini memang hanya dimiliki oleh masyarakat Minangkabau. Adat Minangkabau memang memahami kalau perempuan memiliki derajat yang tinggi. Ada hak-hak yang besar yang biasanya diperoleh oleh laki-laki, namun bagi masyarakat Minang, hak tersebut diperoleh oleh kaum perempuan. Setidaknya ada dua jenis yang diperoleh oleh perempuan Minang, yaitu matrilineal dan moral. Bagi masyarakat Minang,
Ibu adalah bunda kandung. Kehadiran seorang ibu atau seorang perempuan dalam sebuah keluarga menjadi hal yang amat penting karena sebagaimana sudah disebutkan dalam kekerabatan matrilineal, garis keturunan mengikuti garis keturunan ibu. Jika suatu keturunan tidak ada keturunan perempuan, maka bisa dikatakan garis keturunan keluarga tersebut terputus. Di sini seorang perempuan atau seorang perempuan dewasa atau ibu adalah limpapeh rumah nan gadang. Limpapeh rumah nan gadang. Sumara dalam nagari. Ibu mempunyai kedudukan sebagai bunda kandung, sebuah lambang kehormatan dalam kaum dan dalam nagari. Ibu menjadi hiasan dalam kampung yang menjadi cermin dari kepribadiannya yang sopan santun dan baik budi pekerti. Ibu juga dianggap sebagai mengerti dengan agama dan mematuhi aturan agama. Lalu dari segi materi, perempuan itu atau ibu merupakan pemilik harta pusaka, yaitu warisan menurut adat Minangkabau diterima dari mama kepada kemanakan. Maka dari itu, ibu harus menjaga keutuhan harta pusaka ini. Harta ini pun diturunkan kepada keturunan yang perempuan sebagai penerus garis keturunan. Meski begitu, laki-laki juga diberi kewajiban untuk mengembangkan harta pusaka tersebut. Sebagai pemilik harta, ibu harus menggunakannya sesuai dengan ketentuan adat. Pada dasarnya, penggunaan harta tersebut dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama harta tersebut dikembangkan sehingga hasil digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Yang kedua, harta dan hasil harta yang telah dikembangkan tersebut disimpan untuk keperluan nanti apabila ada keperluan yang mendesak. Selain itu, hal unik lainnya adalah perkawinan adat dalam Minangkabau, di mana yang menjemput sang pasangan bukanlah dari sisi laki-laki, melainkan dari sisi perempuan. Bagi laki-laki Minang, perkawinan juga menjadi merupakan proses masuk ke lingkungan yang baru, seperti seperti mendapatkan keluarga yang baru. Bagi laki-laki Minang, perkawinan juga menjadi proses untuk masuk ke lingkungan baru, mendapatkan keluarga baru, yaitu keluarga dari pihak keluarga istri. Sementara itu, dari pihak keluarga perempuan, hal ini menjadi proses dalam penambahan anggota di komunitas rumah nan gadang. Keunikan ini memang hanya dimiliki oleh masyarakat Minang. Sekian jawaban saya yang pada pertanyaan pertama. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan yang kedua. Baiklah, kita masuk ke pertanyaan yang kedua, yaitu di mana pertanyaannya jelaskan sistem kekerabatan di Minangkabau. Jawabannya yaitu prinsip kekerabatan masyarakat Minang adalah matrilineal, yang mengatur hubungan kekerabatan melalui garis keturunan ibu. Dengan prinsip seorang anak akan mengambil suku dari ibunya. Garis keturunan ini juga mempunyai arti yang mengatur hubungan kekerabatan antara anak dengan keluarga ibu. Garis keturunan ini juga mempunyai arti pada penerusan harta warisan, di mana seorang anak akan memperoleh warisan menurut garis keturunan ibu. Warisan yang dimaksud adalah berupa harta peninggalan yang sudah turun-temurun menurut garis keturunan ibu. Secara garis besar, harta warisan atau pusaka atau pusako dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah. Adapun harta pusaka tinggi yaitu harta
yang diwarisi dari hasil usaha, ya harta yang diwarisi dari hasil turun temurun, sedangkan pusaka rendah adalah hasil dari pencarian atau usaha dari ayah dan ibu selama terikat perkawinan. Konsekuensi dari hasil usaha hasil sistem pewarisan pusaka tinggi, setiap warisan akan jatuh kepada anak perempuan. Anak laki-laki tidak memiliki hak untuk memiliki, tetapi mempunyai hak untuk menjaga. Sedangkan anak perempuan memiliki hak untuk memiliki dan bisa dan bisa diwariskan kepada keturunannya selanjutnya. Jika anak laki-laki juga boleh memiliki harta pusaka, tetapi tidak bisa diwariskan kepada keturunannya. Sedangkan jika laki-laki sudah meninggal, maka harta pusaka yang didapatkannya itu bisa dikembalikan lagi kepada ibu dan juga adiknya. Tidak bisa diserahkan kepada istrinya. Dalam sistem kekerabatan matrilineal ini, satu rumah gadang dihuni oleh satu keluarga. Rumah ini berfungsi untuk kegiatan-kegiatan tempat tinggal keluarga yang mendiami ke rumah gadang adalah orang-orang seketurunan yang dinamakan saparwi atau separut, atau setali darah menurut garis keturunan ibu. Anak laki-laki dan anak perempuan dari ibu karena semua mengikuti ibunya, sedangkan ayah atau suami dari ibu tidak termasuk keluarga di rumah gadang istrinya, maka tetapi menjadi anggota keluarga dari saparwi rumah gadang di tempat dilahirkan. Yang bisa menghuni rumah gadang yaitu hanya anak perempuan, sedangkan anak laki-laki yang sudah dewasa atau sudah masanya berumah tangga, maka akan meninggalkan rumah gadang tersebut dan pergi ke rumah istrinya. Sedangkan anak perempuan yang sudah dewasa ataupun masih kecil tetap menempati rumah gadang, dan tidak ada di adat Minangkabau, anak laki-laki tidak pernah tinggal di rumah keluarga ibunya, karena anak laki-laki di Minangkabau pergi ke rumah istrinya setelah menikah. Di Minangkabau, suku diambil dari garis keturunan ibu, bukan dari garis keturunan bapak. Jika saudara ibu, adik perempuan atau kakak perempuan dari ibu dipanggil sebagai ete. Jika saudara ibu itu laki-laki, jika adik atau abang dari ibu, kita dipanggil dengan sebutan mama. Sistem tersebut sudah berlangsung sejak lama sampai dengan zaman sekarang. Tetapi dengan kata lain, orang Minangkabau akan selalu menghubungkan keluarga sepesukuannya menurut keturunan ibunya. Sistem kekerabatan itu sendiri adalah sebuah hubungan yang teratur antara seorang dengan orang lain, atau dengan kata lain, hubungan dengan orang yang punya garis keturunan pihak ibu dan biasa disebut dengan kekerabatan matrilineal. Dalam kekerabatan matrilineal terdapat beberapa unsur, yaitu garis keturunan yang berasal dari ibu. Yang kedua, perkawinan harus dilakukan dengan suku lain, dengan kata lain tidak boleh menikah dengan sesuku. Jika kedapatan menikah sesama sesuku atau sasuku, maka akan dikucilkan dari adat dan tidak dianggap lagi sebagai keluarga.
Yang ketiga yaitu ibu memegang peranan sentral. Yang keempat, harta pusaka diwariskan oleh mama kepada kemenakannya. Mama tidak memiliki hak untuk memiliki harta pusaka, tetapi mama hanya bisa menjaga dan mewariskan kepada kemenakannya. Di Minangkabau, suami dan anak-anak bisa tinggal di rumah istrinya, tetapi tidak untuk selamanya. Itu hanya sementara karena di adat Minangkabau kekerabatan yang sedarah dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari karena adanya panggilan khusus dari seorang anggota kekeluargaan yang lainnya. Panggilan tersebut adalah mama untuk panggilan saudara laki-laki dari ibu. Mak tuo adalah panggilan untuk kakak dari ibu, kakak perempuan dari ibu. Sedangkan ete adalah panggilan adik dari saudara perempuan dari ibu. Nanti ditanya ini tuang baju Nanda. Sedangkan kemenakan adalah panggilan mama kepada anak-anak dari saudara perempuannya. Inti dari sistem matrilineal itu sendiri adalah sebuah kaum atau biasa disebut dengan parui. Pecahan dari parui biasa disebut dengan jurai atau pecahan dari jurai biasa dengan semande. Setiap suku di Minangkabau terdiri dari banyak parui, yaitu orang yang berasal dari suku nenek. Di Minangkabau terdapat beberapa banyak suku seperti Caniago, Piliang, Melayu, dan lain sebagainya. Sistem kekerabatan bukan bertali darah, yaitu jika ada sebuah perkawinan maka akan berkembang pula sebuah hubungan kekerabatan baru. Kekerabatan tersebut adalah kekerabatan induk, bako, dan anak pisang. Yang dimaksud dengan induk, bako, dan anak pisang yaitu anak saudara perempuan dari pihak ayah. Kekerabatan anak pisang yaitu anak ayah disebut anak pisang bagi kemenakannya. Kekerabatan ipar dan bisan yaitu hubungan antara ayah dan saudara laki-laki dari pihak ibu. Sedangkan hubungan kekerabatan bisan adalah hubungan ayah dan saudara perempuan dari ibu. Di Minang terdapat kata sumando. Sumando adalah kekerabatan sumando disebut juga dengan hubungan yang terjadi antara seluruh keluarga pihak ibu dan ayah, sedangkan pasumandan adalah hubungan pihak ibu dengan ayah di rumah keluarga ayah. Di Minang juga disebut dengan ada mintuo dan minantu. Mintuo adalah orang tua dari merupakan orang tua dari pihak istri dan juga pihak suami. Jika contohnya seperti jika anak perempuan sudah menikah, maka mintuonya itu adalah orang tua dari suaminya. Begitu juga sebaliknya, mintuo dari anak laki-laki adalah orang tua dari anak perempuan. Menjawab pertanyaan yang ketiga, yaitu filosofi rumah gadang dan beserta jenis-jenisnya dan fungsi rangkaian. Minangkabau disebut rumah gadang bukan semata karena fisiknya, melainkan karena adanya selain sebagai tempat kediaman keluarga, rumah gadang merupakan berlambang kehadiran kaum dalam satu nagari, serta sebagai pusat kehidupan dan kerukunan, serta tempat bermufakat keluarga kaum dan melaksanakan upacara. Bahkan sebagai tempat merawat anggota keluarga yang sedang sakit. Rumah adat Minangkabau juga sering disebut sebagai rumah gonjong atau rumah bergonjong. Bentuk atapnya yang bergonjong, runcing, dan menyerupai tanduk kerbau yang dibuat dari ijuk. Minangkabau dalam Tambo atau cerita rakyat merupakan suatu wilayah terdiri dari dua bagian dengan pemerintahan yang berbeda, yaitu Luha yang merupakan wilayah inti masyarakat Minangkabau, yang Rantau yang merupakan wilayah pengembangan dari Luha.
Kedua sistem perwilayahan ini terbagi menjadi beberapa teori yang merupakan bagian dari luha atau rantau yang disebut sebagai nagari. Adapun macam-macam rumah gadang yaitu rumah gadang gonjong ampe baanjong. Rumah adat ini merupakan rumah adat Minangkabau yang wajib didirikan di daerah Luha Nantigo. Rumah adat ini, Baanjong merupakan tanda adat bagi masyarakat Seremban sesuai namanya Ampe yang berarti 4. Bangunan rumah adat ini memiliki 4 buah gonjong atas atap dan punya lebih dari 7 ruangan. Ciri khasnya bangunan rumah adat ini punya anjung di sisi kiri dan kanan bangunan. Yang kedua yaitu rumah gadang gonjong anam. Rumah adat ini adalah rumah adat Minangkabau, bentuk mirip seperti rumah gajah Mataram. Tetapi rumah adat ini sudah dimodifikasi dengan perubahan ukiran-ukiran khas Minangkabau sehingga menjadi bangunan beranjung. Rumah adat Gonjong Anam bangunannya lebih modern dibandingkan rumah adat Minangkabau lainnya. Selangkonya menghadap papan dan bukan anyaman dari bambu. Kemudian jendelanya dibuat dari banyak supaya pecahan bisa lebih banyak masuk ke dalam supaya pencahayaan bisa masuk lebih banyak ke dalam ruangan rumah. Yang ketiga yaitu jenisnya rumah gadang gonjong sibak baju. Rumah gadang adat Minang ini mempunyai ciri khas bentuk yang mirip dengan belahan baju. Rumah adat ini masih meniru model rumah gadang Gajah Maharam. Bagian dasar pembuatannya adalah kayu dan sasak. Di Padang jenis rumah adat ini masih bisa ditemukan sampai sekarang. Selanjutnya yaitu rumah gadang jenis Gajah Maharam. Seluruh bangunan rumah gadang jenis Gajah Maharam terbuat dari kayu pilihan yang memiliki nilai tinggi seperti kayu ruyung, surian, dan juar. Atapnya pun bukanlah terbuat dari ijuk kelapa, namun terbuat dari seng. Di dalamnya terdapat 4 buah kamar yang memiliki pintu berdekorasi ukiran-ukiran khas Minang. Maka tak heran jika rumah adat Sumatera Barat satu ini termasuk dalam kategori rumah adat yang mewah. Selanjutnya macam-macam rangkiang beserta fungsinya. Yang pertama yaitu rangkiang Sitinjau Lawe. Rangkiang Sitinjau Lawe berfungsi sebagai tempat menyimpan padi yang akan digunakan untuk membeli barang atau keperluan rumah tetangga yang tidak bisa dibikin sendiri. TP-nya lebih langsing dari yang lainnya dan berdiri di atas 4 tiang, letaknya di tengah-tengah rangkiang lainnya. Rangkiang yang kedua yaitu rangkiang kaca. Rangkiang kaca yaitu tempat menyimpan padi abuan yang akan digunakan untuk benih dan biaya mengerjakan sawah pada musim selanjutnya. Atapnya tidak bergonjong dan bangunnya lebih kecil dan rendah. Ada kalanya berukuran bundar. Rangkiang ini memang dibuat paling kecil dari rangkiang yang lainnya. Demikian filosofi rangkiang bagi masyarakat Minang. Meskipun sekarang sudah tidak ada lagi orang Minang yang mempunyai rangkiang, karena sekarang apapun yang mau dibeli sudah ada di pasar. Selanjutnya yaitu rangkiang Sitenggang Lapa. Rangkiang ini digunakan untuk penyimpanan makanan apabila suatu saat nanti digunakan pada musim paceklik. Yang terakhir yaitu rangkiang Sibayau-Bayau. Rangkiang Sibayau-Bayau atau disebut juga dengan selang tanggang, yaitu tempat menyimpan padi yang akan digunakan untuk makanan sehari-hari. Arsitektur bangunan ini dibentuk dengan yang lebih besar dari rangkiang yang lainnya. Digunakan untuk keperluan upacara adat, misalnya upacara pengangkatan penghulu, pernikahan, akikah,
Sekian Jam. jawaban ujian tengah semester saya di mata kuliah Budaya Alam Minangkabau. Jika ada salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa itu?